pagi anak-anak Ibu. Nah, pada pagi hari ini, di hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, kita akan belajar tentang bagaimana mengelola sampah dengan baik ya. Nah, tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, dipersiapkan anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Dan Ibu ingatkan untuk terus menjaga kesehatan dengan menjaga pola makan dengan baik ya. Kemudian istirahat dengan cukup juga. Nah, untuk kita mulai belajar hari ini, coba anak-anak siapkan dulu alat tulisnya. Oke? Anak-anak Ibu, hari ini kita akan belajar gerakan sekolah sadar sampah, yaitu bagaimana mengelola sampah dengan baik dan benar agar bisa dimanfaatkan dan kemudian tidak merugikan lingkungan tempat tinggal kita ya, baik di sekolah maupun di rumah. Yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, setelah nanti anak-anak melihat materi melalui tayangan video ini, anak-anak dapat menyeleksi jenis-jenis sampah dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah menyimak video ini, anak-anak dapat memisahkan sampah berdasarkan jenisnya dengan tepat. Dan kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah setelah memperhatikan video, anak-anak dapat mengumpulkan informasi menggunakan tabel dan foto dengan baik. Jadi nanti setelah melihat video ini, anak-anak diharapkan dapat menyeleksi jenis sampah, kemudian dapat memisahkan sampah, dan juga dapat mengumpulkan informasi mengenai sampah ini dengan baik dan benar. Kemudian, kenapa sih hari ini kita belajar tentang gerakan sekolah sadar sampah? Nah, kebetulan pada hari ini adalah hari di mana Bapak Gubernur, Bapak Anies Baswedan itu mengarahkan kepada kita semua, khususnya kepada peserta didik ya, untuk melakukan gerakan sadar sampah, di mana tujuannya adalah untuk mengurangi sampah yang ada di alam. Tentunya anak-anak tidak asing lagi dengan apa sih itu arti sampah. Kemudian nanti yang kita akan pelajari hari ini adalah bagaimana cara mengelola sampah dengan baik dan benar agar bisa dimanfaatkan kembali. Nah, peta konsep yang akan kita pelajari hari ini yang pertama adalah tentang pengertian sampah. Kemudian yang kedua adalah tentang jenis-jenis sampah. Dan yang ketiga adalah cara pengelolaan sampah. Nah, coba anak-anak nanti silahkan disimak baik-baik dan perhatikan video ini nanti sampai akhir biar anak-anak juga paham dan mengerti. Nah, yang pertama adalah pengertian sampah. Sampah adalah suatu sisa usaha atau kegiatan manusia yang dianggap sudah tidak berguna lagi sehingga dibuang ke lingkungan. Itu arti dari sampah. Jadi sesuatu barang, sesuatu benda dari kegiatan kita yang sudah tidak dipakai, yang sudah tidak berguna dan makanya akan dibuang ke lingkungan. Kemudian sampah itu pada dasarnya kita yang membuat. Jadi alam itu tidak mengenal sampah, yang ada hanyalah daur materi dan energi. Nah, tetapi manusialah yang menyampah sehingga mengakibatkan munculnya sampah. Jadi kita yang melakukan kegiatan, kita yang melakukan usaha, kita yang menghasilkan sampah juga. Dan alam itu menjadi korban. Ya, karena sampah yang kita buang tentunya kita buang ke lingkungan. Nah, yang kedua yaitu adalah jenis-jenis sampah. Sampah itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah jenis sampah padat atau anorganik, dan yang kedua adalah sampah basah atau organik. Yang pertama adalah sampah padat atau anorganik. Sampah padat atau anorganik ini adalah sampah yang tidak mudah diuraikan oleh mikroorganisme tanah, dan apabila dibuang sembarangan itu dapat menimbulkan pencemaran tanah. Artinya menimbulkan pencemaran tanah itu mengganggu kehidupan yang ada di dalam tanah, baik itu
kesuburannya ataupun mikroorganisme yang tinggal di dalam tanah tersebut. Nah, kemudian sifat sampah anorganik ini adalah dia tahan lama dan sukar membusuk. Artinya dia itu sampah yang sudah dibuang lama, dia tidak akan larut bersama dengan tanah atau dia tidak akan mudah hancur dalam waktu yang singkat, tapi dia membutuhkan waktu yang tahan lama dan susah sekali untuk membusuk. Ini adalah sifat dari sampah anorganik. Nah, contohnya seperti ini anak-anak, contohnya seperti kaca. Nah, kemudian seperti ini nih, seperti kaleng, berasal dari aluminium ya. Kemudian logam. Yang ketiga adalah plastik. Nah, kalau di sini Buya kasih gambar yaitu botol plastik ya, botol plastik air mineral. Ini juga susah sekali membusuknya. Nah, yang terakhir adalah sampah padat anorganik yang berjenis berasal dari bahan karet. Nah, contohnya di sini adalah ban. Ini anak-anak contohnya beberapa contoh bahan-bahan atau sampah padat anorganik yang bersifat tahan lama dan susah membusuk. Ada cermin, ada kaleng yang terbuat dari aluminium ya, kemudian ada logam. Jadi logam itu tidak hanya berbentuk uang saja, misalnya bahan-bahan yang berasal dari logam itu seperti sendok logam, kemudian besi seperti itu, kemudian ada botol plastik minuman, kemudian ada kantong kresek ya. Sekarang khususnya di DKI Jakarta ketika anak-anak membeli ya di suatu supermarket itu sudah tidak disediakan plastik karena sudah mengurangi penggunaan sampah plastik seperti itu. Kemudian ada yang berbahan atau berasal dari bahan karet seperti itu ya anak-anak, tolong diingat-ingat. Kemudian yang kedua adalah sampah basah atau sampah organik. Nah, sampah basah atau organik ini adalah sampah yang tidak tahan lama, kemudian juga cepat membusuk. Nah, dan biasanya ini berasal dari makhluk hidup. Artinya dia berasal baik dari tumbuhan maupun dari hewan. Ini adalah sampah organik. Nah, kemudian sampah organik ini mudah diuraikan oleh mikroorganisme tanah, baik itu pengurah ya seperti cacing, kemudian seperti bakteri, seperti itu. Nah, hanya saja jenis sampah ini akan menimbulkan bau yang kurang sedap jika tidak dikelola dengan baik. Contohnya itu apabila anak-anak rumahnya dekat dengan tempat pembuangan akhir yang ya TPA atau tempat pembuangan akhir sampah. Misalkan udah lama ditelat aja 1 minggu itu sampah-sampah tidak diambil, nah maka akan menimbulkan bau yang tidak enak. Kenapa? Karena dia berasal dari makhluk hidup. Nah, kemudian nanti di sini ibu akan memberitahukan bagaimana cara mengolah sampah dengan baik agar bisa bermanfaat dan digunakan kembali dalam kegiatan sehari-hari. Nah, contoh dari sampah basah atau organik ini karena berasal dari makhluk hidup, nah kebanyakan dia berasal juga dari sekitar kita seperti daun ya, kemudian sisa makanan, kemudian dari kulit buah, kemudian dari buah, dari sayuran. Yang jelas adalah sampah basah atau organik ini adalah jenis sampah yang paling banyak sering kita temui. Karena kita sendiri sering menggunakannya, sering memakainya seperti itu. Nah, biasanya kebanyakan dari sampah rumah tangga ya. Di situ ada gambar jeruk, wortel, itu adalah sampah-sampah basah atau organik. Dimana sampah ini adalah cepat membusuk dan tidak tahan lama. Apabila tidak bisa mengelola dengan baik, maka dia akan mengeluarkan bau yang kurang sedap, bau tidak enak, seperti itu anak-anak. Nah, kemudian karakteristik sampah di sekolah. Nah, sekolah itu menjadi tempat berkumpulnya banyak orang, dan juga menjadi penghasil sampah terbesar selain pasar, kemudian rumah tangga, berarti di rumah anak-anak masing-masing, kemudian di industri, di pabrik, dan di perkantoran. Kenapa
sekolah bisa menjadi penghasil sampah terbesar, anak-anak pasti ingat dong ketika kemarin-kemarin anak masih masuk sekolah ya. Setiap harinya pasti anak-anak membuang sampah, baik itu sampah yang dihasilkan dari jajanan anak-anak ya, dari misalnya dari bungkusnya, dari sisa makanan yang anak-anak tidak habis, ataupun dari alat tulis seperti kertas, seperti pensil, atau seperti refill dari pulpen seperti itu. Nah, kemudian sampah yang dihasilkan ini kebanyakan jenis sampah kering dan hanya sedikit sampah basah. Sampah kering yang dihasilkan itu kebanyakan berupa kertas. Anak-anak biasa menulis, biasanya salah langsung dirobek, dibuang. Nah, itu sampah kering. Kemudian plastik, mungkin anak-anak jajan pakai pembungkusnya plastik. Nah, kemudian dibuang lah di plastik. Dan sedikit logam. Kalau logam mungkin jarang ditemui ya. Kemudian kalau dari sampah basah itu berasal dari guguran daun pohon dan sisa makanan. Itu contohnya karakteristik sampah yang berada di sekolah. Kemudian kalau karakteristik sampah yang ada di rumah pun itu sebenarnya perbedaannya hanya di kalau di rumah itu kebanyakan sampahnya adalah sampah basah. Kenapa? Karena setiap hari kan tentunya di rumah itu ada kegiatan memasak. Nah, memasak itu kan pastinya ada jenis sampah-sampah dari sisa-sisa potongan-potongan, misalnya ibunya sedang menyayur. Kemudian ada juga sampah kering, misalnya dari pembungkusnya seperti plastik, seperti itu. Jadi bedanya hanya di situ, tapi tidak terlalu mencolok perbedaannya. Nah, kemudian di pengelolaan sampah, pada pengelolaan sampah yang baik ini, anak-anak harus mengetahui terlebih dahulu jenis sampahnya. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa jenis sampah itu ada dua macam, yaitu ada sampah padat atau anorganik dan sampah basah atau organik seperti itu. Nah, pada pengelolaan sampah ini, anak-anak harus memilih dan memilah dengan baik. Artinya memilih itu, oh iya, plastik termasuk sampah anorganik, berarti saya akan buang di tempat tong sampah yang anorganik misalnya. Kemudian oh iya, saya habis makan pecel misalnya, dipakein alas daun pisang. Oh, daun pisang kan termasuk jenis sampah organik, berarti saya akan buang ke tong sampah yang organik. Jadi itu cara memilih dan memilah. Nah, pemilahan yaitu memisahkan menjadi kelompok sampah organik dan non-organik dan ditempatkan dalam wadah yang berbeda. Untuk di sekolahan, kalau anak-anak lihat di sekolahan itu banyak sekali tempat sampah yang terdapat di halaman kita. Ada warna merah, ada warna biru, ada warna kuning, ada warna hijau. Dan tentunya itu punya manfaat masing-masing, punya fungsi masing-masing. Nah, kalau di rumah masing-masing mungkin tentunya sampah itu akan menjadi satu. Misalnya ada satu tempat sampah. Anak-anak mau buang puntung rokok ya di situ, anak-anak mau buang plastik ya di situ, anak-anak buang sisa makanan ya di situ. Nah, tapi nanti setelah anak-anak belajar, setelah melihat video ini, ibu harapkan nanti anak-anak bisa mengelola sampah dengan baik. Artinya di rumah tangga pun, di rumah anak-anak masing-masing itu ada beberapa jenis tempat sampah, paling tidak minimal ada 2 jenis tempat sampah, yaitu tempat sampah organik dan non organik. Jadi nanti anak-anak sudah bisa mengelola sampah dengan baik seperti itu. Nah, pemilahan sampah di SDN Tanjung Priok 02 berarti pemilihan sampah di SD kita. Nah, tentunya anak-anak kalau sering bermain di halaman tidak asing lagi dengan tong sampah yang panjang dari warna hijau sampai warna orange. Sebenarnya kalau anak-anak paham di sini itu tong sampahnya punya fungsi masing-masing. Jadi nanti setelah melihat video ini, ibu harapkan anak-anak memasukkan sampah itu dengan baik, dengan benar, sesuai dengan sampah apa yang dibuang anak-anak dan di mana tong sampah yang benar. Yang pertama yaitu yang berwarna hijau ya. Yang berwarna hijau itu adalah sampah organik, berarti sampah basah. Sampah basah berarti sampah yang bisa terurai dengan baik dan biasanya berasal dari makhluk hidup, bisa dari hewan ataupun tumbuhan ataupun sisa makanan.
Jadi misalnya anak-anak bawa makanan dari rumah, kemudian tidak habis, masukkan ke situ. Kemudian anak-anak membawa buah, kemudian dikupas. Nah, kupasannya taruhlah di situ karena sampah yang diorganik itu nanti akan didaur ulang menjadikan pupuk kompos. Jadi dia akan bermanfaat atau berguna seperti itu. Kemudian kalau ada yang piket, kemudian nyapu, banyak sekali daun yang berguguran, kemudian dikumpulkan. Nah, masukkan ke sampah organik. Karena guguran daun termasuk jenis sampah organik. Nah, seperti itu yang anak-anak. Jadi sesuatu sampah yang berasal dari makhluk hidup, nah anak-anak masukkan ke sampah organik. Paham ya? Kemudian yang kedua adalah kertas yang berwarna biru. Kalau kertas tentunya ibu nggak perlu jelaskan lebih panjang lebar. Kalau kertas berarti yang berjenis kertas seperti ini ya. Anak-anak cukup misalnya anak-anak menemukan selembar kertas yang tidak terpakai, silahkan buang di situ. Tetapi ibu mengharapkan jangan terlalu boros menggunakan kertas. Kita ketahui bahwa kertas itu berasal dari tumbuhan juga, dari pohon ya, dari pohon dibuat. Kemudian jadi ketika anak-anak banyak membuang kertas, berarti anak-anak kurang bijak dalam penggunaannya. Jadi kan kasihan banyak pohon yang ditebangi untuk membuat kertas. Kemudian yang ketiga ini berwarna merah. Tulisannya adalah e-waste. E-waste ini adalah bentuk sampah yang berasal dari elektronik atau bahan-bahan elektronik. Berarti kalau bahan-bahan elektronik itu adalah bahan-bahan yang ketika penggunaannya itu menghasilkan listrik ya, atau ketika penggunaannya itu menggunakan listrik. Misalnya nih, anak-anak sedang membersihkan jam dinding, tahu-tahu jam dindingnya mati. Setelah dilihat batu baterainya habis. Nah, batu baterai karena itu termasuk sampah, karena sudah tidak bisa digunakan, anak-anak bisa buang ke tempat sampah yang ini berwarna merah atau e-waste. Kemudian misalnya menjumpai TV yang sudah rusak, kemudian handphone yang sudah rusak, atau bahan-bahan elektronik lainnya yang sudah rusak, anak-anak bisa masukkan ke sini. Seperti kabel juga bisa dimasukkan ke sini. Kemudian yang keempat adalah yang berwarna abu-abu atau B3. Berwarna abu-abu atau B3 ini adalah jenis bahan berbahaya dan beracun. Arti B3 ini adalah bahan berbahaya dan beracun. Ini biasanya berasal dari bahan-bahan yang dibuat menggunakan beberapa komposisi kimia, misalnya deterjen bubuk, kemudian pengharum ruangan, pemutih, terus sokrim untuk mengepel lantai. Nah, sisa-sisa dari bahan itu masukkan ke sini. Ini adalah bahan berbahaya dan beracun. Nah, kemudian yang keempat yang berwarna biru terang, ini adalah plastik. Nah, plastik ini bisa dari misalnya anak-anak makan mie pakai tempat yang dari plastik mika. Nah, tempatnya anak-anak taruh di situ tuh. Kemudian botol air mineral, misalnya anak-anak lupa membawa botol air minum dari rumah ya, kemudian beli, nah botol plastiknya taruhlah di sini. Atau plastik tentengan ya yang sering buat bawa atau beli jajan tuh, masukkan ke sini, itu tempatnya di plastik yang berwarna biru terang. Kemudian yang kelima adalah logam yang berwarna kuning. Nah, kalau logam tentunya anak-anak kan jarang ya menggunakan logam di sekolahan. Logam ini tadi yang dijelaskan di awal adalah seperti bentuk uang logam, kemudian sendok logam. Nah, anak-anak masukkan ke sini. Kemudian ada bahan residu. Yang terakhir yang berwarna orange. Bahan residu ini adalah bahan yang sangat sulit sekali untuk didaur ulang. Ya, sangat susah sekali untuk didaur ulang. Jadi didaur ulangnya itu sangat susah sehingga dimasukkan ke sini nih. Contohnya seperti apa saja? Contohnya seperti plastik saset ya. Plastik saset misalnya
anak-anak tadi mengepel lantai itu beli sabun yang sasetan, nah masukkan di sini, jangan masukkan ke plastik. Kalau plastik kan itu bisa didaur ulang, misalnya plastik, misalnya botol plastik seperti merek Aqua atau merek yang lain tuh dikumpulkan, dijual ke pemulung. Nah, pemulung itu nanti kan ada penadahnya, didaur ulang kembali, nanti dia akan menjadi barang baru lagi. Tapi kalau untuk di residu ini dia adalah sangat susah sekali untuk didaur ulang. Misalnya tadi plastik saset dari sabun lantai misalnya, itu bisanya itu digunakan untuk menjadi barang-barang yang punya nilai jual. Misalnya dari tadi plastik saset, ya entah itu plastik saset dari deterjen atau plastik dari saset yang lain, itu bisa kan biasanya cuman dibuat misalnya dijadikan tas, dijadikan tempat-tempat atau wadah yang lain begitu. Kemudian ada plastik laminasi, anak-anak tahu plastik laminasi itu plastik yang buat untuk kertas, untuk melaminating. Nah, itu juga termasuk sampah residu. Kemudian ada lagi selotip ya, isolasi. Nah, kemudian styrofoam. Anak-anak tentunya styrofoam gak asing lagi. Anak-anak misalnya beli mie ayam atau beli ayam geprek ya, atau beli makanan yang lain, styrofoam yang berbahan dari gabus. Nah, itu juga termasuk bahan residu karena sangat susah sekali untuk didaur ulang. Kemudian ada lagi nih puntung rokok masuknya ke residu. Kemudian ada lagi popok anak-anak. Nah, itu masuknya ke residu karena kalau jenis popok, berarti kalau popok itu masuk juga tisu atau kapas. Nah, masuknya di sini. Bahan-bahan tersebut sangat susah untuk didaur ulang. Nah, makanya masuknya ke residu. Nah, dari ketujuh tempat sampah ini tadi, Ibu harapkan anak-anak nanti dapat menghafal, dapat menentukan, dapat memilih. Nah, kemudian ketika nanti anak-anak masukkan sampah, oh sudah baik, oh iya ini jenis logam saya masukkan ke sini. Jadi jangan salah untuk memasukkan jenis sampah ke dalam tempat sampah yang benar. Anak-anak paham ya? Nah, kemudian dalam pengelolaan sampah, anak-anak harus memperhatikan konsep 3R. Konsep 3R ini apa sih? Yang pertama adalah reuse. Reuse itu adalah penggunaan kembali. Kemudian yang kedua adalah reduce. Reduce itu adalah pengurangan. Kemudian yang terakhir adalah recycle atau didaur ulang. Nah, kita belajar yang pertama yaitu adalah konsep 3R yang reuse. Reuse itu adalah penggunaan kembali. Nah, di sini contohnya kalau anak-anak masih ingat, di taman depan di halaman itu terdapat beberapa warna botol air minum. Ada cat yang berwarna hijau, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah. Nah, ini namanya penggunaan kembali. Itu dijadikan seperti hiasan atau pagar dalam tanaman ya. Itu termasuk konsep dalam penggunaan kembali barang-barang yang sudah tidak berguna, kemudian dijadikan benda yang lebih bermanfaat. Ada lagi contoh misalnya botol dijadikan sebagai tempat minyak misalnya kalau di rumah. Nah, di sini yang kedua adalah botol-botol yang dijadikan sebagai pot. Anak-anak lihat di sini sangat bagus ya. Dari barang yang pertamanya sudah tidak bisa digunakan kembali. Kenapa tidak bisa digunakan kembali? Karena jenis botol ini sifatnya adalah bahannya itu tidak bagus ketika digunakan secara berulang-ulang. Makanya cukup sekali pakai. Kemudian yang ketiga adalah karet yang berbahan dari karet. Kalau ini Bu lihat gambarnya adalah bahan-bahan dijadikan pot juga. Nah, ini contoh-contoh konsep penggunaan 3R atau reuse yang sering kita lihat atau sering kita jumpai. Jadi bisa jadi kita membantu untuk tidak menumpukan sampah di lingkungan dengan penggunaan kembali barang-barang yang sudah kita pakai menjadi barang-barang yang lebih bernilai, lebih bermanfaat dan memperindah suasana yang ada baik itu di sekolahan maupun di rumah kita masing-masing. Kemudian konsep yang kedua
3R yang kedua adalah reduce. Reduce itu adalah pengurangan. Nah, di sini contohnya ada gambar ketika kalian sedang makan siang di sekolahan menggunakan botol air minum dari rumah. Nah, anak-anak sebenarnya sudah melakukan pengolahan sampah dengan baik yang sudah menerapkan konsep 3R atau reduce. Anak-anak mengurangi sampah dengan membawa botol air minum dari rumah. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau misalnya anak-anak sering membeli jajan pakai plastik Mika, kemudian pakai plastik styrofoam, nah di sini penggunaan tempat makan bisa diganti atau bisa dikurangi dengan alas misalnya dari daun pisang, daun jati, seperti itu. Ini konsep 3R reduce. Jadi mengurangi, artinya mengurangi berarti mengganti dengan bahan-bahan yang bisa dipakai berulang-ulang, seperti itu. Kemudian konsep 3R yang ketiga yaitu recycle. Recycle itu didaur ulang. Nah, di sini Bunda punya contoh. Kalau yang bisa didaur ulang itu adalah contoh dari sampah organik. Sampah organik ya, dijadikan pupuk kompos. Anak-anak tahu pupuk kompos? Pupuk kompos itu sangat bermanfaat ketika digunakan untuk menyuburkan tanaman, menyuburkan tanah karena dia berasal dari sampah organik. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, sekarang cara pengolahan sampah. Nah, pemilahan sampah di sekolah itu dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama yaitu dengan didaur ulang. Dan kemudian yang nomor 2 adalah sistem dijual. Nah, kemudian yang didaur ulang seperti contohnya adalah tumpukan kertas. Mungkin anak-anak di rumah juga banyak yang mungkin dari kelas 1 sekarang sampai kelas 6 bukunya sudah banyak numpuk di rumah nih. Itu bisa didaur ulang. Nah, contohnya didaur ulang itu pertamanya kalau kertas bisa dibuat menjadi beberapa banyak kerajinan tangan. Yang pertama dijadikan bubur kertas terlebih dahulu. Nah, setelah dijadikan bubur kertas, kira-kira jadi apa ya? Nah, di sini boleh banyak contoh nih. Yang pertama, dijadikan topeng. Nah, anak-anak kalau lihat itu topeng bukan berasal dari tanah liat, tapi dari bubur kertas tadi. Jadi kertas dipotong-potong, kemudian dikasih air, dikasih lem secukupnya dengan komposisi yang pas ya. Nah, kemudian dibentuk. Kemudian bisa lagi nih, salah satu contoh yang sangat bermanfaat juga yaitu membuat peta Kalimantan dengan menggunakan bubur kertas tadi. Nah, yang ketiga yaitu membuat kaligrafi. Banyak sekali contohnya, nggak hanya ini, misalnya membuat pot, kemudian membuat figuran, banyak. Nah, kemudian yang kedua dengan sistem dijual. Nah, sistem dijual ini misalnya biasanya kalau di sekolahan itu sampah kertas ini banyak menumpuk ya. Kemudian ada juga botol. Nah, selain tadi bisa didaur ulang atau di reuse kembali, ini sistem dijual juga akan bermanfaat karena dia akan meningkatkan yang namanya sistem ekonomi yang mempunyai harga jual. Seperti itu, tentunya ketika nanti ini dijual dari pihak yang membeli, ini akan didaur ulang, dibuat bahan yang lebih bermanfaat kembali. Kalau kertas biasanya nanti akan bisa dijadikan kertas kembali, biasanya dijadikan kertas yang buram, yang berwarnanya agak coklat keabu-abuan tuh. Nah, kalau botol ini biasanya juga didaur ulang tuh, entah itu dijadikan plastik lagi atau dijadikan bahan yang lain. Ini sistem dijual. Nah, manfaat pengelolaan sampah. Nah, setelah tadi anak-anak mendengarkan, melihat, kemudian memahami yang sudah Ibu jelaskan, dengan sistem pemilahan sampah itu nanti diharapkan anak-anak dapat belajar betapa sampah yang semula kotor dan menjijikkan ternyata menjadi atau memiliki nilai jual yang tinggi ya. Kemudian mata pelajaran ekonomi juga dapat dipelajari dari sumber sampah yang ada di sekolahan maupun yang ada di rumah anak-anak masing-masing. Kemudian
anak-anak juga akan menyadari bahwa peluang kerja itu ada di sekitarnya, bukan hanya dicari tetapi dapat juga diciptakan. Misalnya tadi dengan adanya tumpukan kertas dan tumpukan botol. Nah, sekarang itu sudah ada program bank sampah. Nah, biasanya setiap minggu itu ada anak-anak mengumpulkan apa, kemudian dibawa ke bank sampah dan nanti akan ditukarkan menjadi ada berupa uang atau berupa benda yang disediakan oleh panitia pada bank sampah tersebut. Kemudian kalau enggak, banyak sekali kan yang pemulung-pemulung mencari, biasanya kebanyakan mencari botol plastik. Nah, itu pun akan memiliki nilai jual. Anak-anak bisa mengumpulkan kertas-kertas kemudian dijual sama orang yang membutuhkan seperti itu. Nah, itu akan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Anak-anak, untuk tugas yang pertama, silakan anak-anak membuat tabel. Nah, tabel ada jenis tabel organik dan anorganik. Untuk yang anorganik ini ada 6 macam, dari kertas, iwaste, B3, plastik, logam, dan residu. Nah, silakan nanti anak-anak amati sampah-sampah yang berada di lingkungan tempat tinggal anak-anak. Nah, kemudian kalian masukkan. Misalnya sampah organik yang anak-anak lihat. Misalnya ada sisa makanan, ada kulit buah jeruk, ada kulit semangka, ada guguran daun, dan seterusnya. Kemudian kalau ada kertas ya tulis kertas. Iwaste itu misalnya anak-anak lihat batu baterai atau alat-alat elektronik yang lainnya, silakan masukkan ya. Sampai yang terakhir di residu. Misal pun satu kolom tidak ada, tidak masalah. Yang penting anak-anak udah melihat, kemudian dimasukkan ke sini. Nah, ketika anak-anak memasukkan tabel ini, coba minta dibuktikan dengan anak-anak difoto. Ya, difoto. Kemudian nanti difoto, anak-anak ngisi, dikirimkan ke classroom. Seperti itu. Kemudian tugas yang kedua, pada tugas yang kedua ini Ibu minta anak-anak untuk menunjukkan pemilahan sampah di rumah masing-masing dengan bukti foto. Nah, nanti di sini Ibu minta anak-anak cukup membuat tempat sampah bisa menggunakan dari bahan-bahan yang tidak dipakai lagi ya. Misalnya anak-anak punya kardus atau ember bekas, dipakai, sementara pakai dulu untuk membuat atau dijadikan tempat sampah. Kemudian anak tulis ini sampah anorganik dan sampah anorganik dan sampah organik, ditulisin. Nah, kemudian pilihlah salah satu jenis sampah untuk dimanfaatkan kembali. Misalnya untuk sampah organik, misalnya anak-anak akan membuat pupuk kompos misalnya. Kemudian kalau untuk yang anorganik, misalnya ada botol plastik air minum, ada kertas. Nah, silakan pilih salah satu. Nah, kemudian manfaatkan kembali. Bisa dijadikan pot ya, tadi bisa dijadikan pot, bisa dijadikan bubuk kertas, kemudian dijadikan prakarya yang lebih bermanfaat dan mempunyai nilai estetika yang bagus. Nah, seperti itu. Kemudian anak-anak juga bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan ayah, ibu, atau kakak adik serta saudara yang ada di rumah. Anak-anak boleh bekerja sama, tentunya hanya yang satu rumah ya, karena sekarang kita sedang PPKM, nggak boleh kemana-mana, jadi cukup nanti anak-anak kerjakan bersama dengan keluarga, boleh bersama ayah, ibu, kakak adik, serta saudara yang ada di rumah. Seperti itu. Selesai sudah untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mendengarkan video, sudah melihat video dan menyimak video pembelajaran dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dengan baik dan bisa dimanfaatkan untuk kedepannya. Jangan lupa nanti setiap tugas silahkan difoto dan dikirimkan di classroom pada akunnya masing-masing. Akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.